Pukulan berat lagi-lagi terjadi di industri keuangan. Di penghujung 2025, dana syariah Indonesia masalahnya mulai terkuak. Korbannya ribuan orang dan jumlahnya fantastis mencapai 1 triliun rupiah. Bersama saya telah hadir korban dari Dana Syariah Indonesia, Bapak Rizal, dengan kuasa hukumnya Mbak Nina. Oke, selamat sore Pak Rizal. Selamat datang di Quotient TV LQ Talks bersama saya Alwin. Pak Rizal mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih Pak Alwin ya atas kesempatan yang sudah diberikan ya untuk akhirnya bisa berbicara di LQ ini ya untuk podcast ya, suatu kehormatan juga ya. Sebenarnya saya mikir-mikir juga nih Pak untuk akhirnya muncul ke permukaan ya untuk bisa membagi pengalaman saya dan juga mungkin sedikit banyak memberikan informasi kepada publik ya terkait kondisi yang saya alami ya sebagai korban Dana Syariah Indonesia ya, dan juga untuk memberikan literasi finansial ya mungkin ya, dan ini saya rasa sangat penting ya. Saya Rizal, sudah gabung ke Dana Syariah Indonesia berinvestasi itu sejak kurang lebih Februari 2023 ya. Sudah lebih dari 23, 24, 2000, lebih dari 2 tahun ya. 2 tahun. Bahkan hampir 3 tahun. Saya tidak sendiri, beberapa orang keluarga ya. Dan total dana yang tertahan saat ini DSI ya, dana pokok saya itu sekitar 8 miliar. Oke. Ya, 8 miliar yang tertahan gitu. Oke, pertama kali waktu ikut DSI, siapa yang menawarkan, Pak? Kebetulan dari keluarga ya. Oke. Jadi kebetulan DSI ini kan, Dana Syariah Indonesia ini kan ini ya, perusahaan fintech peer-to-peer lending kan, yang menyalurkan dana dari investor retail gitu ya ke borrower yang memang segmennya adalah di properti ya, di properti. Nah, keluarga saya itu memberikan informasi mengenai DSI itu, dan DSI ini bukan pemain baru ya. Mereka ini sudah beroperasi sejak 2018 kalau saya tidak salah ya. Dan terkait pertanyaan tadi ya, mungkin lanjutan pertanyaannya kenapa? Iya. Justru yang kita mau tahu adalah sebetulnya kalau sekarang sampai terjadi laba ya. Betul. Awalnya tuh mereka mempromosikan produk, memarketingkan produk itu seperti apa? Iya. Saya bukan orang awam ya. Memang saya disclaimer dulu nih ya, Pak Alwin ya. Saya di sini perspektif saya adalah perspektif lender ya, atau pemberi dana atau investor retail ya kepada Dana Syariah Indonesia ya. Dan saya menyebut diri saya sebagai korban investasi syariah ini ya, karena memang dana saya sampai saat ini tertahan belum bisa cair ya. Dan saya bukan pengamat hukum, saya bukan ahli hukum, saya bukan pengamat keuangan syariah ya. Jadi mohon dipahami perspektif saya, dan mohon dipahami kondisi emosional ya seorang korban ya. Dan saya rasa kami tidak sendiri ya, di paguyuban sendiri yang sudah terverify itu kurang lebih 4.009 data di 29 November 2025 ya, dengan total dana itu nggak main-main Pak. Ini nggak main-main, 1,1 triliun rupiah gitu ya. Dan saya bilang, saya rasa saya tidak bodoh ya, saya juga punya literasi yang cukup lah saya rasa untuk berinvestasi. Tapi melihat dari Dana Syariah Indonesia ya, sepak terjangnya dari 2018 ya, ditambah dia berizin, terdaftar, dan diawasi oleh OJK. Itu satu hal ya Pak Alvin. Yang kedua, Dana Syariah Indonesia itu juga di-endorse oleh Majelis Ulama Indonesia ya, atau bisa dibilang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI gitu ya, dan juga memiliki DPS ya, Dewan Pengawas Syariah ya, yang memang melaporkan memiliki tanggung jawab melaporkan pengawasannya ke OJK ya, dan mereka punya Dewan Pengawas Syariah itu ya. Dan mereka juga nggak main-main, mereka ini tersertifikasi ISO 9001 terkait sistem manajemen mutu ya, dan 27001 terkait sistem keamanan informasi dan security gitu ya. Dan brand ambassador-nya juga nggak main-main Pak ya, Dude Herlino ya, dan istrinya ya. Dan
iklan DSI ini sangat masif ya, bukan hanya iklan di digital, platform digital, Instagram atau sosial media, di TV Pak. Ya, di TV mereka selalu muncul iklan-iklannya ya. Ya, apalagi awal tahun baru, mendekati puasa ya, Lebaran ya, di tahun 2021, 2022, seingat saya itu iklannya sangat masif. Ya, dan dia juga, Pak Taufik Al-Jufri selaku direktur utama itu sering kali diwawancarai di media nasional ya, dan di TV mainstream ya, di TV One dan lain-lain, menjelaskan mengenai apa namanya, keuangan syariah itu sendiri. Satu lagi sebenarnya Pak Alwin ya, yang kenapa saya memilih apa namanya DSI itu ya, ya terkait ini tadi Pak, konsep syariah ya, konsep syariah ya, dan mereka ini punya tagline hijrah finansial ya, hijrah finansial, dan juga punya program tenang pensiun ya, mengadakan webinar, seminar keuangan, literasi keuangan para kalangan pensiun ya. Saya nggak tahu ya memang apakah menarget kalangan pensiun yang punya kapital yang cukup dan sudah ingin berhijrah ya, artinya ingin menginvestasikan, ingin dapat bagi hasil, tapi ingin juga dapat berkahnya gitu ya. Ya ingin dapat apa ya, memastikan instrumen investasinya itu halal, bebas dari riba, sesuai dengan prinsip syariah hukum Islam ya, dengan akadnya ya, akad yang digunakan juga akad wakalah bil ujrah ya. Mungkin nanti Pak dan Mbak Dina juga bisa menjelaskan lebih lanjut ya. Jadi itu kenapa kita wah, berarti ini instrumen investasinya kan high risk ya. Betul. Ya high risk kan, high return ya, seharusnya high risk kan. Ya. Tetapi high risk ini kalau saya melihat ya, ini pendapat saya pribadi secara sebagai korban gitu ya. High risk inilah yang digiring dan di seolah-olah di apa ya, dikemas menjadi sesuatu yang aman karena menggunakan konsep syariah. Nah, jadi di situ bermain. Nggak tahu apakah memang DSI itu sudah melihat target pasarnya jelas gitu ya, orang-orang yang memiliki dana yang cukup, kalangan pensiun ya, dan ingin menginvestasikannya secara halal ya, bebas riba gitu ya, lalu menggunakan skema seperti itu. Itu yang belakangan saya juga baru sadari gitu ya, dan tagline-nya itu luar biasa ya Pak Alvin ya, hijrah finansial gitu ya, dan saya rasa ini pukulan telak bagi ekosistem syariah di Indonesia. Ya, kenapa? Kita tahu bahwa ekosistem syariah, finansial syariah di Indonesia itu sedang tumbuh-tumbuhnya. Kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di industri syariah, industri keuangan syariah itu sangat tinggi. Tapi dicederai dengan kejadian ini. Ini sangat mencederai keuangan syariah. Ini baru dari sektor non perbankan loh, Pak Alwin ya. Kita nggak tahu nanti kedepannya sektor perbankan ya, Bank Syariah Indonesia apakah akan terdampak, dan sektor-sektor reksadana syariah juga akan terdampak dari kejadian ini ya. Dan jelas ini akan akan menghilangkan kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah apabila ya pemerintah, dalam hal ini OJK ya, dan juga aparat penegak hukum serta dana syariah sendiri ya, gagal memberikan melakukan tanggung jawabnya ya dalam kepada, terutama tanggung jawab pengembalian dana pokok itu kepada para korban. Makanya saya bilang, kalau dibilang hijrah finansial, saya nggak bilang ini hijrah finansial ya. Ini bukan hijrah, ini kiamat finansial syariah. Ya, kalau saya bisa ngomong seperti ini ya, karena ini nggak main-main Pak Alwe. Ya, 4.000 yang verified ya. Ini yang jelas-jelas datanya sudah diterima oleh Pak Guyuban. Saya kebetulan juga berkoordinasi dengan Pak Guyuban ya. 4.000 ya, 4.000 itu baru yang memberikan datanya secara sukarela ya. 1,1 triliun. Jadi ini kiamat finansial syariah kalau saya lihat. Iya, dan memang di industri keuangan itu trust itu nomor 1. Betul. Tadi Pak Rizal sudah memaparkan ya, ada sertifikasi, ada izin dan lain sebagainya. Sekarang kemudian terjadi gagal bayar, gitu. Sejak kapan Pak? Jadi, saya itu dengar berita heboh-heboh. Saya dari awal ikut DSI ini, saya tidak pernah datang ke kantor mereka. Saya tidak pernah secara offline ketemu mereka gitu ya. Dan saya juga tidak tergabung dalam grup manapun di Telegram ataupun WhatsApp ya.
ya mungkin ini kalau bisa dibilang ya kelalaian atau kecerobohan pribadi ya, saya karena sudah melihat informasi yang saya paparkan tadi itu ya saya udah menganggap wah ini instrumen investasi yang cukup Trustworthy ya, terpercaya terpercaya. Ya. ya, dan sangat amanah gitu ya. Saya nggak pernah lakukan itu. Mulai gagal bayar itu, saya dapat informasi di awal Juni, ya. Di awal Juni ada keterlambatan pembayaran. Dan satu hal Pak Alwin ya, yang kita juga melihat dan teman-teman lender ya, Pak Guyuban juga tahu ya. Di awal di akad wakalah bil ujrah itu tertera Pak Alwin ya. Pembayaran itu pembayaran bukan imbal hasil ya. Kalau imbal hasil itu masih lancar sampai 6 Oktober ya. 6 Oktober itu sudah tidak dibayarkan lagi. Tapi kalau dana pokok itu yang sudah bisa ditarik, artinya sudah selesai masa proyek, itu bisa ditarik seharusnya dalam waktu 1 sampai 2 hari. Maksimal 7 hari. Itu tertera di awal akad. Masih tahun lalu itu masih ada. Ya, lalu secara sepihak DSI ya, karena kami tidak mendownload akad itu ada di platform aplikasi dan di website, itu mengubah. Ya, saya kurang tahu ya, tapi dari CS itu menginformasikan dari 7 hari ada keterlambatan menjadi 10 hari. Ya, saya coba telepon, saya coba ini jadi 10 hari. Jadi awalnya menurut akad di online, penarikan dana itu maksimal 7 hari. 7 hari. Dan itu terbukti di awal ya. Saya pernah melakukan penarikan dana di tahun 2023 sekitar berapa puluh juta. Saya coba juga di awal 2024 itu cair dalam waktu 1-2 hari, bahkan 3 hari, bahkan mereka mengupdate tuh prosesnya. Oke, ini ada screenshot akadnya ya? Ada. Oke, nanti kita akan tampilkan ya di layar. Kita bisa lihat perbandingan 2024, kita nggak usah jauh-jauh, tarik 2020, tarik 2024-2025 aja udah beda. Oke, 7 hari tuh 7 hari. awalnya. Kemudian terus berubah menjadi, oh iya ada keterlambatan pembayaran dari borrower 10 hari. itu 2025? 2025. Oke, bulan Juni itu? Sekitar Juni. Oke. Itu 10 hari saya tunggu, oke, cair itu. Saya akui, cair itu dalam kurun waktu 10 hari. Saya belum datang nih. Ini posisi saya belum datang ke kantor DSI. Oke. Itu cair, ada yang cair sebelum 10 hari. Kemudian berubah lagi 30 hari. Oke. 30 hari ini konfirmasi dari CS ya. Membutuhkan waktu 30 hari kerja. Itu setelah Juni itu tuh? Ya, antara Juni sampai September lah. Oke, berarti update-nya setelah Juni dari 10 hari jadi 30 hari. Jadi 30 hari ya, kalau saya nggak salah di Juni itu 30 hari. Lalu muncul lagi, ada yang dari grup ya bilang 90 hari kerja. Karena memang untuk DSI bisa memberikan waktu kepada borrower untuk memberikan tenggat waktu pembayaran itu kurang lebih 90 hari ya sebelum nantinya bisa mengeksekusi aset ya. Saya kurang paham ya, katanya 90 hari. Jadi ada yang beredar info juga 90 hari satu. Oh, tadi saya juga lupa ya kenapa saya mau join DSI itu. Aset ya. Yang dia jaminan yang diberikan borrower ya. Yang dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan properti yang bergerak di bidang properti ya. Developer properti, pengembangan properti itu minimal 125%. Oke, dari nilai investasinya ya. Dan itu harus berupa properti. Iya. Nah, itu yang klaim, bahkan dari DSI menyatakan akan meningkatkan itu menjadi 150% sampai 200%. Oke. Balik lagi ke cerita tadi itu Pak. 90 hari ya, 90 hari. Nah, lalu di akad itu udah berubah lagi. Ya, pembayaran pembayaran dana pokok ya memang sudah tersedia di aplikasi. Jadi di aplikasi itu ada dana tersedia namanya. Jadi ada dana total investasi ya, saya lupa bahasa di aplikasi. Total pinjaman, total investasi ya, total pendanaan, total pendanaan itu adalah total dana yang masih dalam proses pendanaan atau masih dalam proses pinjaman oleh borrower plus dana yang tersedia. Dana tersedia itu seharusnya sudah bisa ditarik. Oke, dana tersedia ini berarti dana menganggur ya? Dana menganggur. Dana yang ada ibaratnya di rekening kita yang ternyata DSI itu nggak punya rekening dana lender juga. Gitu. Oh, oke. Jadi dana itu nggak bisa ditarik, gitu ya. Dan di aplikasi, di akad kita udah berubah. Yang awalnya dikatakan 7 hari maksimal, lalu berubah menjadi dana akan dikembalikan atau ditransfer ke pendana
apabila dana tersebut sudah tersedia atau sudah dibayarkan oleh Borrower. borrower. Oke, Jadi sebentar Pak. Tadi kan dana itu dibagi, mekanismenya berarti dana itu dibagi jadi dua ya. Jadi dana lender itu ada dana yang tersedia, berarti tidak dipakai untuk investasi. investasi itu udah bisa kita tarik. Gitu. Oke, belum ada yang borrow berarti ya? Belum ada yang borrow atau udah selesai? Atau udah selesai. Oke, dan ada satu dana yang masih on progress, investasi oleh borrower gitu ya. Oke. Yang tersedia, berarti kan harusnya bisa langsung diambil dong. Tersedia seharusnya bisa diambil. Oke, itu yang kemudian kita permasalahkan. akadnya terakhir berubah menjadi apabila sudah dibayarkan oleh borrower. Jadi itu tidak terbatas waktunya. Jadi itu semakin aneh kan, dan itu kenapa saya langsung mendatangi kantor DSI ya di Prosperity Building SCBD. Oke. Kapan tuh Pak? Itu pertama kali saya datang 12 Juni ya kalau nggak salah. Oke. Dan saya nggak main, saya benar-benar saya baca ya itu semua akad ya. Dan di dalam akad itu apabila terjadi perselisihan, apabila ada hal-hal yang tidak sepaham gitu ya, DSI dan lender itu sepakat menempuh jalur mediasi, musyawarah mufakat. Itu yang saya lakukan. Saya secara pribadi datang ke kantor DSI. Dan total saya datang itu kurang lebih 8 kali, Pak. Oke. 8 kali dari 12 Juni hingga terakhir saya datang 26 September 2025 ya. Oke. Saya datang 7 Oktober itu kantornya udah tutup. Itu nanti ceritanya beda lagi tuh. Ya. Jadi saya udah datang 8 kali mediasi lah saya bilang ya, musyawarah mufakat, dan saya datang secara pribadi ya, keluarga gitu ya, dengan itikat baik bertemu manajemen DSI. Berapa kali saya ada sekitar 4-5 kali, nggak salah ya, bertemu sama Pak Taufik Al-Jufri dan beberapa CSO mereka ya, ada Fitra Anwar dan beberapa tim marketing mereka juga menerima saya ya. Dan itu kita dijanjikan angin surga Pak. Saya masih bisa senyum itu waktu itu. Pertemuan 1 sampai 5 itu saya masih senyum. Bahkan kita foto bersama sama Pak Taufik Al-Jufri itu, ya selaku direktur. Karena memberikan angin surga, dia menjelaskan retorika yang sama ya, kelesuan ekonomi, ya kelesuan sektor properti, ketidakmampuan karena kelesuan itu daya beli masyarakat menurun, sektor properti menurun, tidak terjual, jadi borrower tidak bisa melakukan pembayaran. Tapi kalau ditanya borrower yang mana, itu datanya nggak pernah bisa dibuka. Selalu jadi ada 1001 alasan. Oh, datanya dipegang si ini, orangnya lagi nggak di kantor. Oke. Oh, mana jaminan, bukti jaminannya? Oh, jaminannya kita simpan di safe deposit box di bank mana, bank mana. Itu nggak pernah. Kita minta datanya nggak pernah dikasih. Selalu dikasih cerita-cerita manis. Kapan akan dibayarkan nih Pak? Dan pada saat itu dana saya kurang lebih yang sudah tersedia itu sekitar 1 eman lah yang bisa ditarik ya. Saya nggak menuntut semua dana saya dikembalikan pada saat itu. Saya tahu kalau yang masih jalan proyek ya jalan proyek gitu. Yang saya minta kembalikan adalah dana yang sudah tersedia. Artinya memang sudah bisa ditarik. Nggak bisa dijawab. Kapan mau dibayar? Oh secepatnya. Berapa yang mau dibayar? Oh secepatnya. Nanti kita lihat. Alasan dia apa tuh? Ketika Bapak bilang dana tersedia, harusnya kan dana tersedia udah ready nih. Udah ready. Kalau nggak bisa diambil, alasan dia apa? Alasan Pak Taufik apa? Karena borrower ada keterlambatan dalam proses pembayaran. Seharusnya kan borrower yang mana, project yang mana kan? Iya kan, dananya kan nggak dipakai untuk project nih. Nah itu makanya, jadi dia bilang dana yang tersedia itu nggak murni itu tersedia. Jadi mulailah cerita itu, narasinya jadi penjelasannya panjang kali lebar. Oke, tapi di aplikasi tulisannya dana tersedia. Tapi dia bilang nggak sepenuhnya tersedia. Nggak sepenuhnya tersedia. Itu statement dia itu direkam nggak Pak? Saya 8 kali ya, dan mungkin nanti ini bisa jadi apa ya, saya nggak tahu bisa jadi bukti atau apa, itu semua kita rekam. Ya, semua janji-janji manis mereka itu kita rekam. Bahkan di pertemuan berikutnya ya, karena nggak ada proses pencairan ya, karena saya dana tersedia misalnya di proyek ini udah kembali 30 juta, saya tarik 30 juta, selesai 100 juta, saya tarik 100 juta. Mereka minta dipecah, jadi dia bilang mereka akan melakukan pembayaran dengan prioritas dana yang kecil dulu. Jadi saya nggak dianggap prioritas Pak, karena dana saya proyek saya besar. Lah gimana? Ini kan nggak fair ya. Bukan berarti dana saya yang besar saya nggak butuh uang gitu loh. Iya dong. Betul. Masa dia yang kecil lah, yang oke lah. Mungkin dia mau ngejar volume ya Pak ya, ngejar volume. Jadi
lender yang dia bayarin yang kecil-kecil dulu gitu ya. Jadi yang berisiknya nggak banyak gitu. Iya, biar. Iya kan? Iya. Iya, bisa Nah, jadi. Iya, ditinggalkan lah yang sepengalaman LQ sih sepertinya begitu ya. saya nggak terima sebenarnya, saya nggak mau pecah dana saya. Silahkan kalian mau nyicil nggak masalah, pecah dana saya. Saya minta pecah yang 100 juta pecah jadi 25, bahkan ada yang 5 juta ya. Dan waktu itu di pertemuan berikutnya kita kejar. Saya minta pembayaran lah 250 sampai 300 juta di minggu itu, satu minggu. Diokein tuh Pak. Oke, nanti kita koordinasi minta email Pak Rizal bla 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 bla. Udah. Tunggu seminggu nggak ada ya. Nanti ada cair palingan cuma 15 juta, 20 juta ya. Jadi membuat kita jadi mau mengambil langkah hukum jadi maju mundur Pak. Karena kita mau maju langkah hukum, oh mereka ada etikat baik. Ada harapan. Ada harapan gitu ya. Jadi kita memang benar-benar diposisikan bingung gitu. Ya, kita nggak bisa itu mau ngambil langkah hukum juga. OJK pasti bilang kan, wah ada etikat baik, mereka melakukan proses pencicilan gitu. Nggak masalah sebenarnya. Kalau mereka memang melakukan pencicilan itu atas dasar etikat baik, ya nggak masalah saya tunggu. Tapi kan ternyata enggak. Ya. Sampai pada akhirnya pertemuan 26 September ya, itu pertemuan terakhir itu saya udah emosional lah. Saya gebrak meja pada saat itu Pak. Cair 55 juta. Setelah gebrak meja? Setelah gebrak meja, nada saya tinggi, cair 55 juta. Oke. Dan itu langsung ditransfer. Ya kan? Saya tanyakan, loh kok bisa ini cair 55 juta? Datang dari mana? Persetujuan Pak Taufik Al-Jufri. Loh, kapasitasnya apa kok? Tiba-tiba saya marah-marah, saya ngomel-ngomel, saya nggak mau pulang kalau belum cair, dicairin 55 juta itu atas dasar apa? Kemurahan hati beliau? Hah? Atau dia lagi jalan-jalan melihat di langit angka 55 dibayarin 55 juta? Itu Bapak bicara dengan CSO-nya tuh? Itu dengan CSO. Oke. Mitra Anwar ya, saya yakin, saya berharap sih dia nonton ya. Oke. Kalau dia masih punya moral kompas yang benar ya, dan termasuk manajemen DSI yang lain ya, dan itu mereka berkata demikian ya. Dan saya dijanjikan di pertemuan terakhir itu, mungkin dia udah tahu juga dia mau tutup kantor ya, kasih aja janji surga. Saya akan dijanjikan dibayarkan 25 sampai 30 juta per hari. Oke. Karena ada beberapa akun, jadi di beda-bedain, mungkin ada 5 juta, 5 juta, 5 juta per hari kerja. Jadi saya hitung-hitung dana tersedia saya itu akan berhasil dilunasi DSI kurang lebih dalam waktu 2 bulan. Oh nggak masalah, saya bilang ada progres. Yang penting ada kejelasan ya. Ada kejelasan. Ternyata itu cuma janji manis berlaku sampai 3 hari 4 hari kerja dan sampai kantornya tutup, imbal hasil tidak dibayarkan, dana pokok tidak dibayarkan ya, dana tersedia itu tidak pernah dibayarkan. Begitu saya rise ke Mas Fitra Anwar itu di email ya, saya nggak bisa kasih kontak pribadi ya, kita email ke email DSI-nya beliau ya, dan jawabannya apa? Untuk masalah-masalah pembayaran tidak lagi berkontak dengan dia. Silahkan tanyakan ke CSO. Ya, CSO-nya sendiri ada pihak ketiga ternyata. Oh, oke. Ya itu dinamika yang terjadi Pak. Jadi apa ya? Ya bisa saya katakan ya, narasi yang dia jelaskan pun di pertemuan OJK 29 Oktober ya. Sama ya. Dan di 18 November dengan Paguyuban ya, saya sangat appreciate ya, Paguyuban akhirnya bisa bertemu mediasi ya dengan DSI dan mencapai beberapa kesepakatan ya, walaupun menurut saya apa yang diproposalkan oleh DSI itu banyak yang absurd juga ya. Di tanggal 18 November ya, mereka akan membentuk badan BPP ya, badan penyelesaian perkara ya. Tujuannya? Ya untuk, saya nggak tahu ya. Kalau saya lihat ya buying time ya. Dia yang ngutang ya, kasarnya ini bahasa awam Pak ya. Dia yang ngutang, dia yang nggak mampu bayar gitu ya. Dia yang Dia yang ngatur-ngatur. Dia yang ngatur-ngatur. Terus sekarang mau bikin badan pengawas yang badan dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Isinya mungkin orang-orang mereka juga gitu. Okay. Jangan-jangan bikin BPP itu makan waktunya 6 bulan gitu.
Iya, ya, semuanya dilakukan dalam rangka untuk buying time aja. Dan buying time, Entah makanya- apa yang akan dia lakukan kan? Dan di situ saya apresiasi sekali ya di Paguyuban ya mengambil posisi tidak mau masuk ke dalam BPP itu. Oke. Ya, karena bisa jadi itu ya permainan ya untuk menjebak Paguyuban juga untuk ikut andil dalam BPP itu, dan ternyata ya BPP-nya juga sebenarnya nggak mampu melakukan pembayaran ya. Iya. Dan ini kan Pak, di overhead keuangan juga udah di spill Pak ya. Kolateral aset mereka itu kurang lebih 100 sampai 150 miliar. Oke. Ya. Sedangkan dana Satu lender 1 triliun tadi katanya. 1,1 triliun. Jauh sekali. Jauh sekali. Gitu. Ya. Oke, iya. Saya agak penasaran tadi dengan jumlah lendernya ada 4.000 orang. Itu yang verified. Verified ya? Ya, kalau versinya Pak Taufik, dia bilang 14.000. Saya nggak yakin jauh juga sekali. 14.000, diminta datanya nggak pernah mau dikasih ke Paguyuban. 4.000 dan 14.000 Iya, jauh banget. dari awal pertemuan mediasi itu Pak, dan Paguyuban ya, saya nggak mewakili Paguyuban Pak ya, tapi saya mengikuti meeting-meeting Paguyuban dengan para anggota ya, karena kan saya juga anggota Paguyuban ya. Iya. Itu jelas sekali memang mereka itu tidak mau membuka data itu gitu. Iya. Malah mau minta Paguyuban membantu verifikasi data lender dan memberikannya ke DSI lah. Kan kocak kan? Tugas mereka ya. Tugas mereka kan? Tugas mereka, dan mereka tinggal kasih data yang 14.000. Makanya saya nggak tahu 14.000 itu benar atau penggelembungan data lender, ya kita juga nggak tahu. Iya, ini terjadi di Indosuria ya. Jadi pada waktu itu total kerugiannya awalnya katanya tuh sekitar 16 triliun. Kemudian menggelembung mencapai 100 triliun, ya otomatis nanti proporsi yang akan dibayarkan jadi lebih sedikit. Betul, ya itu. Kalau di-compare dengan jumlah aset ya. Oke, nah sekarang gini, Bapak tahu nggak berapa sih jumlah proyek di Dana Syariah yang mangkrak nih? Nggak tahu, karena kan kita nggak pernah diinformasikan mana proyek. Jadi kan posisi saya lender nih, kami korban ini kan lender nih, pemberi dana gitu ya. Borrower ini kan katanya ya perusahaan developer properti. Oke. Mana yang mangkrak itu kita nggak pernah tahu Pak. Tapi Bapak tahu, Bapak masuknya ke proyek yang mana? Oh tahu, karena itu terdata di aplikasi dan website. Oke, pernah visit ke lokasi proyek? Kalau saya pribadi enggak, tetapi teman-teman lender ya, karena kan di Paguyuban juga banyak detektif ya, netizen saya rasa ya, orang kalau udah sakit hati ya, udah dirugikan, saya rasa logikanya akan sangat berjalan dan kemampuan mencari datanya lebih mumpuni ya. Mereka udah mendatangi borrower itu ya, memang ada ketidaksinkronan gitu ya. Ada yang merasa udah lunas gitu, tapi dibilang masih ini ya, masih apa namanya, masih belum lunas gitu. Ada yang udah selesai kapan, tapi di datanya masih ada gitu. Ada yang double, saya kurang tahu ya detailnya ya, tapi diinformasikan itu kurang lebih seperti itu. Jadi minjamnya berapa, tapi minjamnya jadi beberapa kali, angkanya digelembungkan gitu. Itu yang kita juga nggak ngerti sebenarnya permainannya apa. Oke. Makanya sebenarnya yang mungkin akan melapor itu ya bukan dari lender. Oke, lender dirugikan, tapi mungkin borrower juga ada yang dirugikan karena datanya disalahgunakan ya, atau digelembungkan atau apa gitu. Kita nggak tahu. Dan dari overhead keuangan sendiri kan mengatakan, ini nggak tahu ya, ini dugaan ya. Proyeknya kan yang real itu kurang lebih 10 sampai 15%. Ya. Sisanya dugaan fiktif kan. Ya nggak tahu ya. Oke, siapa yang memberikan keterangan seperti itu? Yang informasi barusan. Kalau itu dari overhead keuangan. Di Instagram ya, ada overhead keuangan itu mereka melakukan investigasi sendiri mungkin ya, ada informasi orang dalam ya. Yang jelas akun Instagram. Akun Instagram. Oke. Itu menjelaskan seperti itu. Jadi hanya yang benar-benar proyek mereka borrower adalah perusahaan agen developer properti itu ya sekitar 10 sampai 20%. 15% ya, kalau kurang lebih gitu. Oke. Dari OJK sendiri itu kan sudah melakukan ini ya,
bahasanya penyelidikan umum ya, Audit, semacam audit. audit umum ya, Oke. dari awal Agustus kalau nggak salah. Ya hasilnya udah keluar dan dugaan mismanagement kan, seingat saya ya. Oke. Audit umum itu ada mismanagement, apa namanya, tata kelola ya, bahasa Indonesianya tata kelola. Iya, mismanagement ya, Ya, kesalahan tata kelola. tata kelola. Lalu dilanjutkan dengan audit khusus yang infonya akan keluar di akhir Desember atau awal Januari 2026. Nah, itu yang informasi yang kita terima. Oke. Pak Rizal, ini ada satu hal yang menarik. Jadi tim LQ sempat melihat websitenya DSI, ya, danasyariah.id, nanti bisa ditayangkan juga di layar ya. Ini ada bagian laporan keuangan, tapi hanya 2 tahun terakhir ya. Ini Pak Rizal sempat lihat nggak ini laporan Lihat, keuangan? tapi lagi-lagi ya, karena saya bukan orang yang begitu memahami keuangan, saya nggak terlalu ambil pusing lah pada saat itu kan. Oke. Yang saya tahu, Dana Syariah itu mengklaim sudah menyalurkan hampir 4 triliun sejak berdiri ya. Oke. Sejak beroperasi 2018 ya, itu dia bilang 3,8 T ya, hampir 4 triliun udah menyalurkan dana ke borrower ya. Oke, berarti 4 triliun ya, menurut keterangan mereka 4 triliun sudah tersalurkan. Sekarang yang menunggak adalah 1,1 triliun. Ya, saya nggak tahu apakah 1,1 itu bagian dari 4 triliun itu atau terpisah ya. Tapi yang realnya, yang data ditabulasi oleh Paguyuban ya, secara manual loh Pak. Itu secara manual loh, tim-tim Paguyuban itu merekap itu secara manual itu 1,1 T. Oke, dapat dari mana tim Paguyuban data itu? Jadi mereka membuka borang ini ya, pelaporan melalui Google Form. Jadi kita diminta memberikan keterangan data pribadi ya, dan bukti sertifikat, karena kita punya sertifikat dana yang kita investasikan ya. Semacam akad ya tadi ya. Akad itu ada nomor sertifikatnya, data kita, terus pada saat awal juga mereka mendata proyek apa yang kita ikuti, itu yang kita berikan. Jadi kita udah mendisclose informasi pribadi akad kita ke tim Paguyuban dan itu verified. Saya rasa verified ya, walaupun Paguyuban sendiri mengakui ada usaha-usaha untuk memasukkan data atau apa hanya supaya bisa tergabung. Jadi kalau sudah memberikan data verified, kita gabung di grup verified-nya Paguyuban. Jadi kita bisa dapat update yang real time ya, saya bilang ya, yang terupdate lah gitu. Kalau dari DSI-nya sendiri bilangnya berapa tadi? 14.000. Total kerugiannya 1 triliun, betul? Oh enggak, total kerugian mereka nggak sebut. Jadi karena mereka nggak pernah ngasih data ke kita, akhirnya kita gerak sendiri. Kita ini maksudnya Paguyuban ya. Karena 8 Oktober itu Paguyuban udah meeting bersama itu. Saya kemarin juga udah ini ya, koordinasi dengan Ketua Tim Hukum Paguyuban ya, Pak Fajar ya. Alhamdulillah beliau menerima dengan baik ya, dan menyampaikan dengan baik ya langkah-langkah yang sudah mediasi yang dilakukan oleh Paguyuban sejak awal sampai terakhir ya. Sudah ini cukup kaget ya, 29 November ya Mbak ya, 29 November itu 18 enggak, yang terakhir yang via Zoom 29 November 2025, beberapa hari yang lalu ada pertemuan Zoom dengan DSI ya, antara tim inti Paguyuban dan DSI. Satu sepakatan yang saya garis bawahi, mereka akan melakukan pembayaran tahap pertama tanggal 8 Desember. 8 Desember, pembayaran tahap pertama. Sekarang tanggal 1 Desember ya. Sekitar 6 hari lagi, 7 hari lagi mereka akan melakukan pembayaran. Ini yang sebenarnya kita berapa jumlahnya yang mereka bayar? Kita nggak tahu ya. Mereka nggak menyebutkan secara detail berapa yang akan mereka bayarkan, tetapi di rilis yang diberikan itu, di perjanjian itu dikatakan akan dilakukan pembayaran tahap pertama tanggal 8 Desember, dan mereka akan memberikan informasi umum ya mengenai kondisi DSI itu di tanggal 2 Desember. Besok. Ini besok. Makanya saya juga nunggu nih informasi apa yang
akan mereka berikan. Oke. Gitu. Oke. Oke, balik lagi tadi ke laporan keuangan ya. Hmm. Nanti di layar juga bisa dilihat, penonton juga bisa melihat ini 2023 menurut laporan keuangan di website DSI jumlah aset mereka adalah 95 miliar. Oke. Liabilitas dan ekuitas 95 miliar ya neraca ya. Laporan laba ruginya laba 16 miliar. Sudah diaudit oleh auditor independen. Ya. Itu selalu disebutkan tuh Oke. Pak, sama mereka. Oke, siapa auditornya? Helianto dan rekan. Oke, di tahun 2024, laporan keuangan tahun 2024, jumlah aset 131 miliar dan laba tahun 2024 ada 24 miliar. Opini audit 2024 wajar tanpa pengecualian kantor akuntan publik Jojo Sunarjo dan rekan. Pak, tadi kan Bapak bilang jumlah lender 1 triliun. Jumlah dana. Jumlah ya. dananya 4.000 orang ini, tapi masalahnya di laporan keuangan mereka ini asetnya 131 miliar. Dari pihak DSI ada nggak? Maksudnya Pak Guyuban mungkin mempertanyakan soal ini. Ya. Saya nggak bisa jawab ya, karena terlalu teknis ya, saya takut salah ya. Tapi itu dipertanyakan berkali-kali dari Pak Guyuban. Saya kurang tahu apakah dana proses dana lender ini tidak dimasukkan, memang tidak dimasukkan dalam Laporan keuangan. laporan keuangan atau bagaimana. Kalau masalah saya pernah nanya katanya itu nggak masuk ya. Bagaimana saya kurang kopi lah informasi itu. Iya, kalau mereka tidak masukkan ke laporan keuangan, maka mereka menganggap itu sebagai apa ya? Karena kebetulan saya orang accounting juga, jadi saya bingung juga kalau mereka nggak masukkan itu ke laba rugi atau ke neraca, apa yang mereka, ya dari mana mereka bisa dapat laba kan? Ya. Dan yang paling aneh adalah kalau misalnya 2025 gagal bayar, kan nggak mungkin serta-merta itu terjadi karena setahun ya. Pasti udah akumulasi. Ya pasti udah akumulasi dong ya kan. Ya oke, sejak pandemi memang banyak perusahaan-perusahaan yang jatuh, tapi kan nggak langsung jatuh tuh. Ya kan, tapi kan ini ya, even 2024 mereka masih laba. Auditnya opininya WTP. Ya ini sih udah suspicious ya, very suspicious. Oke, kita ke Mbak Dina dulu. Mbak Dina, ini legal standing korban nih gimana nih, Mbak? Ya, kalau secara legal standing sudah pasti Pak Alwin. Mungkin kita ngelihat secara unsurnya dulu nih. Dari proses ini kan sudah jelaskan ya. Kalau saya melihat dari yang terjadi, ini jelas sepertinya memang ada indikasi dugaan tindak pidananya ada. Mungkin bisa masuk ke penipuan. Karena kan kalau saya melihat nih dari awal nih dari ceritanya Pak Rizal tadi ya, dari awal itu seperti apa iklannya, kemudian perjalanannya waktu, kemudian sekarang tiba-tiba gagal bayar, terus tadi kemudian juga sudah dijelaskan neraca keuangan dan lain-lain. Ini kan ada hal yang nggak masuk akal gitu. Kenapa ada gagal bayar di tahun ini, tapi itu tiba-tiba gitu. Iya. Kalau yang namanya gagal bayar, misalnya memang ini perusahaan yang memang sudah oke ya secara manajemennya juga, harusnya kan itu bertahap ya. Ada mungkin laporan keuangan sebelumnya ada bermasalah, mungkin ada kendala-kendala yang lain. Rugi misalnya ya. Betul, mungkin ada kerugian dan itu pun pasti bertahap juga dan namanya ini ya pasti ada naik turun lah ya. Cuman kan ini ada indikasi yang menurut saya agak aneh. Nah di situ saya dan tim melihat memang ini ada indikasi dugaan kami sih ada penipuan, di mana yang memang mungkin sudah direncanakan gitu ya. Nah cuman balik lagi untuk upaya pun kita masih hold karena itu tadi ada pergerakan dari Paguyuban. Ya kita juga sejalan lah ya dengan Paguyuban ya upaya-upaya yang akan kita lakukan. Ya kalau misalnya secara legal standing ya sudah pasti dong ini Pak Rizal sebagai lender ya korban gitu. Oke, mereka diakui sebagai klien yang sah dari DSI lah ya. Iya betul. At least DSI nggak bisa gagal mengelak bayar, gitu kan. Betul. Oke. Ya ini kan bukan kalau mungkin kalau kita berpatokan dengan perjanjian, ya mungkin kita bisa bilang one prestasi ya karena dia gagal bayar. Tapi kan melihat kondisi ini, sepertinya ini tidak bisa hanya dikatakan one prestasi. Ya apalagi tadi ada
indikasi perubahan akad ya, Iya. di mana perubahan itu juga sepihak. Iya. Yang mana yang namanya perjanjian itu adalah kedua belah pihak, di mana kesepakatan kedua belah pihak. Jadi apabila ada perubahan pun itu harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Oke. Atau melalui amandemen misalnya, itu pun persetujuan kedua belah pihak. Yang anehnya, ini kemarin saya sudah baca akadnya ya. Kebetulan yang anehnya juga nih yang saya agak merasa aneh ya, itu akad online. Jadi dia baru terprint gitu kan setiap kali download, dan itu tanggalnya pun pada saat mengikuti download. tanggal print, betul. Seharusnya kan tanggal perjanjian itu kan harus mengikuti tanggal perjanjian kapan dibuat begitu kan. Iya. Dan tanda tangannya kapan begitu kan. Nah, ini tidak. Jadi ya menurut saya agak rancu ya dan aneh gitu. Nah, perubahan itu pun juga menurut saya aneh gitu, yang harusnya ada persetujuan tapi tiba-tiba dengan sepihak diganti. Nah, itu kan sebenarnya menyalahi aturan ya, menyalahi undang-undang. PMA-nya udah ada, kemudian indikasi tindak pidananya juga ada. Perbuatan melawan hukum. Iya, itu secara perdatanya. Oke. Saat ini kuasa hukum sudah melakukan apa aja nih? Oke. Ini kan Pak Rizal dan keluarga baru kuasa kemarin di bulan apa ya? Bulan Oktober ya. Nah, dari Oktober kemarin setelah memberikan kuasa, kita mencoba persuasif dulu. Kita mencoba lah ya, kan Pak Rizal juga sebelumnya sudah mencoba untuk datang mediasi segala macam. Nah, kita mencoba, siapa tahu masih ada kemungkinan nih kalau misalnya memang ini perusahaan betul apa yang dijanjikan, kita coba datangin. Namun ternyata memang tidak adalah kejelasan, kemudian kita coba somasi. Oke. Nah, kita sudah kirimkan 2 kali somasi, Pak. Ke siapa aja tuh? Ini kita kirimkan ke jajaran direksinya dan Oke. komisaris yang tertera di akta perusahaan. Oke. Nah, lebih seperti itu. Ada berapa orang tuh, Mbak, yang akhirnya disomasi nih? Kalau direktur hanya Pak Taufik saja ya? Iya, Pak Taufik. Terus ada direktur marketing juga. Oh, oke. Ada direktur marketing juga, kemudian ada komisaris pemegang saham. Oke. Yang menurut kami ya ada indikasi memang terlibat di situ. Oke. Mungkin nggak apa-apa kalau bisa disebutkan namanya, mungkin selain Pak Taufik yang disomasi ya. Boleh. Saya boleh lihat ini dulu ya. Oke. Mungkin sambil menunggu ya, ini kejanggalan juga ya, ini saya buka aplikasi ya, TKB mereka ini masih sangat bagus sekali nih Pak, TKB 90 ya, tingkat keberhasilan penyelenggara ya. Jadi kalau di sini dijelaskan TKB itu adalah ukuran tingkat keberhasilan penyelenggara dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban pendanaan dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada TKB 90, jadi kemampuan penyelesaian pendanaan dalam 90 hari itu 99,82%. Nah, TKB 60 hari itu 100%. Iya. TKB 30 hari itu 100%. Fantastis sekali ya. Dan keanehan-keanehan lain ya, mungkin yang semua publik juga udah tahu ya, atau dari lender lain, paguyuban, kuasa hukum juga udah tahu ya, di profil dari Ditjen Kemenkumham ya, di data administrasi hukum umum AHU itu ya, profil perusahaannya memang ada perubahan struktur ini ya, organisasi perusahaan ya. Per September itu Ibu Mary Yuniarni ya selaku pemegang saham itu melepas lembar sahamnya gitu ya. Keluar per perusahaannya. 6 Oktober ketika kantornya tutup, Ahmad Ifam selaku Dewan Pengawas Syariah dimintai keterangan, mengaku sudah tidak bekerja di DSI lagi. Sudah ditemui Dewan Pengawas apa? Itu udah temui. Itu bahkan sudah mencoba mediasi secara langsung ke rumah yang bersangkutan. Cuman tidak mendapat keterangan yang kita kemarin sudah sempat menemui Pak Ifham ya, Dewan Pengawas Syariah. Kita mencoba untuk mencari kejelasan bagaimana, tapi memang ya tidak ada titik terangnya lah bagaimana nih solusinya gitu. Karena balik lagi sepertinya memang kuasanya ada di Pak Taufik nih, tapi ternyata kan Pak Taufik yang katanya itu sulit untuk dihubungi juga. Oke, ini ada benang merah yang saya mau coba tarik ya. Tadi Pak Rizal bilang pertama kali OJK melakukan audit itu Agustus. Kalau nggak salah ya, di informasi yang kita terima di grup paguyuban gitu ya, ada di rilisnya OJK juga ya. Kalau nggak salah ya, di pertemuan itu mereka sudah melakukan audit umum ya, audit umum dari
Agustus atau September gitu ya, dan dari hasil audit itu ada dugaan Tata masalah mismanagement. mismanagement ya, tata Oke. kelola ini ya, perusahaan. Oke, itu Ya, Agustus ya. Itu Agustus September mungkin kita akan coba jadi pastikan ya. dikonfirmasi lah. Oke, kita akan coba pastikan Agustus atau September. Tapi Pak Rizal tahu tidak kapan pertama kali ada diskusi atau komunikasi antara para korban atau paguyuban dengan OJK? Itu 29 Oktober ya Mbak ya, saya lupa ada 29 Pertama Oktober. kali ya Ya, 29 Oktober. 29 Oktober, ya 29 Oktober 2025 ya, dengan berbagai usaha yang dilakukan oleh paguyuban dan memohon kepada OJK untuk dimediasi, akhirnya dikabulkan. Oke, 29 sorry. Oktober itu. Sorry, tadi berarti kalau misalnya OJK melakukan audit Agustus atau September, itu auditnya atas instruksi dari siapa tuh? Nah, itu saya kurang paham. Kemungkinan Mungkin ya karena kalau banyak gini, karena kalau banyak juga laporan, ya. iya. Banyak Biasanya laporan. OJK melakukan penyelidikan itu karena ada laporan. Mungkin ada laporan Kan dari ada para lender ya. platform untuk pelaporan OJK, iya. namanya saya lupa ya. Oke, berarti 157 itu ya. Oke. OJK 157. Oke, berarti ketika gagal bayar atau isu gagal bayar mulai menyeruak di bulan Juni, mungkin ada lender-lender yang lender, melapor. Atas dasar itu mungkin OJK melakukan audit. Karena Betul. begini, ini terlambat bayar itu setahu saya itu mulai 3 Juni. Itu udah mulai nggak on time, mulai terkendala pembayaran dana pokoknya. Jadi tadi saya sambil buka aplikasi ya. Jadi di website atau di aplikasi itu, jadi ada 2 data ya secara umum ya. Ada data 3 lah saya bilang ya. Ada nilai aset ya. Nilai aset itu total ya. Dan terus dana tersedia artinya yang dana yang seharusnya udah bisa saya tarik. Terus ada total imbal hasil. Jadi mulai dari awal kita gabung sampai akhir itu. Oke, ini ada benang merah yang menarik. Nanti akan ditampilkan juga di layar berita di cnnindonesia.com tanggal 30 Oktober 2025 hari Kamis. OJK hukum Dana Syariah Indonesia perintahkan lender dibayar semua. Di paragraf yang agak bawah ada statement dari OJK yang mengatakan bahwa DSI tidak diperkenankan melakukan perubahan susunan direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pemegang saham yang telah tercatat dalam data pengawasan OJK, kecuali dalam rangka memperbaiki kinerja, memperkuat permodalan, serta menyelesaikan permasalahan dan kewajiban perusahaan. Berita ini dirilis di cnnindonesia.com tanggal 30 Oktober 2025. Tapi berdasarkan investigasi dari LQ Law Firm juga, Ibu Mary Yuniarni selaku pemegang saham ternyata sudah keluar terakhir di AHU September. Jadi larangan OJK secara publik ya muncul di Oktober kalau berdasarkan berita CNN, tapi 1 bulan sebelumnya Bu Mary Yuniarni sudah mengundurkan diri. Saya nggak tahu nih mengambil langkah 1000 ya. Oke, Mbak Nina. Selama ini kita belajar direktur paling bertanggung jawab lah terhadap permasalahan sebuah perusahaan. Nah, kalau pemegang saham dan komisaris, ini kira-kira bisa bertanggung jawab juga nggak sih? Tentu bisa. Yang namanya perbuatan pidana itu ya, kita kan melihat kapan dilakukannya. Kapan dilakukan. Kalau misalnya dilakukannya sebelum dan memang nanti misalnya nih dugaannya memang betul, artinya kan siapa yang terlibat di situ, siapa yang menjabat pada saat itu otomatis akan kena semua begitu. Apalagi kita kalau melihat undang-undang PT ya, sebenarnya di situ sudah jelas semua begitu. Pertanggungjawaban sebelum dan sesudah komisaris, direktur, pemegang saham, itu kan jelas semua di situ. Mungkin perlu dibuka lagi ya. Nah, itu cukup jelas di situ, PMH secara perdatanya juga bisa, kemudian pertanggungjawab pidana juga ada. Gitu. Kalau memang sudah terbukti pidananya ya, ini kan kalau ngomongin perjanjian mungkin hanya sekedar perempuan prestasi atau perbuatan melawan hukum, tapi kan kalau ngomongin pidana itu kan artinya tindakan dan juga kapan gitu, lokus dan tempusnya gitu kan, kita melihat di situnya. Ya artinya bisa-bisa saja kalau memang indikasinya itu terlibat, tentu saja bisa.
oh ya mungkin informasi tadi kan belum sempat disampaikan ya siapa saja yang kita somasikan ya. Yang kita kirim somasi itu ada direktur Pak Taufik Al-Jufri, kemudian ada komisaris ya Pak Ari Lesmana, Bu Mary Yuniarni sebagai pemegang saham. Kenapa kita somasi ya? Karena menurut kami, analisa kami, kemungkinan ada keterlibatan. Jadi kita somasi lah. Ya somasi kita sebenarnya untuk ini ya mencoba untuk mediasi dan juga itikat baiklah dari beliau-beliau ini. Kalau misalnya masih bisa kita ajak untuk komunikasi ya kita akan selesaikan dengan baik-baik tentunya ya. Tapi kalau misalnya tidak ya indikasi itu ada ya kemungkinan kita akan lanjut ke LP. Gitu. Sudah ada jawaban. Oh ya ada direktur marketing Salman Al-Farizi. Kemudian satu lagi Dewan Pengawas Syariah Bapak Ahmad Ifham betul. Sudah ada jawaban mungkin dari para pihak itu ketika disomasi? Sejauh ini masih belum ada sama sekali. Ada kemarin sempat komunikasi dengan lawyer dari Ibu Mary, tapi bukan atas jawaban somasi ya, tapi lebih berkelit masalah ya merasa tidak terlibat lagi karena sudah tidak ada di jajaran atau di akta perusahaan juga sudah tidak ada, jadi merasa tidak bertanggung jawab. Seperti itu sih jawaban ini ya di chat aja ya. Jadi Pak Alvin, saya ada meralat ya beberapa informasi yang saya sampaikan tadi. Ya, pertemuan antara OJK, Dana Syariah dan Paguyuban Lender itu bukan di 29 Oktober tapi sehari sebelumnya itu rilis beritanya 28 Oktober ya. Jadi 28 Oktober ya. Dan itu dihadiri oleh Pak Taufik Al-Jufri, penasihat hukum, dan Pak Salman ya. Salman Al-Farizi itu. Lalu kesulitan pencairan dana atau withdraw itu per tanggal 3 Juni 2025 ya. Dan Dana Syariah mengkonfirmasi jumlah lender aktif itu 14.099 orang. Ya, sedangkan data verified dari Paguyuban sendiri hingga saat ini sejumlah 4.099 ya kalau saya tadi lihat 4.009 sorry. 4.009 per data per 29 November 2025. Lalu audit umum OJK itu dari awal Agustus sampai 22 September 2025 ya, sehubungan dengan pengaduan lender ke OJK. Jadi kan banyak nih di grup itu yang udah melakukan pelaporan ke 157 itu ya, ke kontak OJK ya. Dan itu menjadi dasar ya mungkin investigasi dari OJK. Lalu hasil audit umum ditemukan adanya indikasi mismanagement atau tata kelola, kesalahan tata kelola, tapi tidak dijelaskan. Mismanagementnya apa? Mismanagement umum loh. Ya itu tidak dijelaskan dari OJK, tidak luas. menjelaskan pada saat pertemuan itu. Lalu dari hasil audit umum itu Dana Syariah dijatuhi sanksi PKU, pembatasan kegiatan usaha, tanggal 15 Oktober 2025. Nah, ini yang sebenarnya saya juga kritisi ya, pembatasan kegiatan usaha itu kan bukan berarti dia harus menutup kantornya secara offline. Bahkan dari OJK setahu saya meminta Dana Syariah juga untuk menerima pengaduan itu secara langsung gitu ya, secara offline gitu. Tapi per 6 Oktober mereka secara sepihak menyatakan kantor mereka tidak beroperasi secara offline, semuanya diubah menjadi online, dan itu melalui CSO pihak ketiga gitu. Jadi kita benar-benar diputus jalur komunikasi ke DSI. Alasannya efisiensi lah, alasannya untuk mempermudah membuat DSI lebih fokus dalam menyelesaikan proses pembayaran inilah gitu, mempermudah proses operasional dan lain-lain. Ini yang tidak masuk logika saya ya. Kerugian 1 triliun yang tidak terbayarkan. Kalau kemudian OJK memberikan pembatasan kegiatan usaha, berarti kan nggak boleh berusaha lagi nih. Terus ngembalikan uangnya gimana nih? Yang kita nggak ngerti. Makanya kita, kalau saya ya jujur aja nih, saya secara pribadi dan secara keluarga gitu ya udah muak sebenarnya. Udah muak mendengar janji-janji manis ya, usaha-usaha berintan dari Pak Taufik ya mewakili DSI selama proses ini. Karena heboh-heboh masalah withdraw itu, saya bisa dibilang orang yang paling awal datang ke sana ya. Withdraw itu bermasalah 3 Juni. Saya datang ke sana itu 12 Juni. Paling terakhir itu saya 26 September. 26 September itu mereka nggak ada info loh.
ada rencana mau tutup kantor atau mau apa, nggak ada sama sekali. Iya. Ya. Lalu apa yang terjadi? Saya kan juga dan semua percakapan dan semua diskusi itu kita rekam ya. Iya. Pak Aya, jadi nanti mungkin saya bisa serahkan juga ya ke Mbak Lina. Dan di sana itu juga ini info trivia aja ya. Ini kan disediain apa poster atau apa, dilarang merekam foto atau apa selama itu. Bahkan saya minta izin waktu itu. Pak, saya boleh foto nggak ini Bapak menjelaskan? Oh jangan, nanti disalahartikan, salah tangkap atau apa gitu. Iya. Saya masih menganggap itu etikat baik lah, atau mereka masih etikat baik mau menerima saya gitu ya. Dan uniknya di tanggal 5 atau 6 Oktober itu saya lupa ya. Sebelumnya itu kan saya udah cari tahu ya, Dana Syariah ini karena dugaannya kan biasanya ujung-ujungnya kalau kita belajar investri ya, audit, izinnya dicabut, kantornya tutup, orangnya kabur. Iya kan? Nah, kita nggak tahu apakah Dana Syariah Indonesia ini akan jadi investri jilid 2. Iya, betul. Cuman dengan kemasan syariah. Kita nggak tahu apakah arahnya ke sana atau enggak. Jadi saya lihat di kantornya ada usaha mereka mau ngosongin kantor. Oh, AC masih ada, TV masih ada. Saya lihat, saya perhatikan gitu. Nggak ada tanda-tanda itu. Lalu uniknya, saya lupa ya, saya tahu itu di tanggal 5 atau 6 Oktober kantor mereka mau dijual. Oke, kantor yang di SCBD itu, Prosperity Tower, ya, oke. Di sini kita memang dimanjakan ya Pak ya, kita melihat Dana Syariah Indonesia ini luxury sekali ya. Di lokasi prestis ya. Di lokasi yang prestisius kantornya ya. Di kantor yang memang di lembaga-lembaga keuangan atau finance itu ada di situ ya, di SCBD, di Prosperity Building, Asta, jalan bisa ngopi di Asta itu. Jadi dia memframe sesuatu yang sangat tidak dimungkinkan lah ini akan melakukan. Ya, bonafit lah. Ya, sangat bonafit. Kantornya, mohon maaf, bukan di gedung-gedung tua atau di ruko, tidak. Lalu saya cari tahu kan, cuman kan saya nggak dapat info lah dari tenan marketing apakah dari sini mengontrak atau pemilikan status pemilikan gedungnya seperti apa. Tapi info dari lender yang lain itu pernah menanyakan itu katanya pemilikan sendiri. Saya kalau nggak salah saya nanya juga sih, kalau nggak salah punya DSI itu gedung. Lalu di tanggal 6 ya, 5 atau 6 atau 7 itu muncullah iklan di rumah 123.com. Di website itu gedung jual, tidak disebutkan gedung apa, tapi gedung perkantoran unit perkantoran di lantai 12 Prosperity Building SCBD. Kita kan punya logika ya Pak ya. Mungkin ini unitnya DSI nih. Awalnya enggak sih, mungkin unit sebelahnya. Saya masih coba positive thinking. Husnuzon. Iya. Coba Husnuzon, bukan. Saya lihat logo warna kantor, warna gedungnya sama warna hijau-hijau. Saya minta keluarga saya coba cek di Instagram, coba cek di TikTok. Loh, sama persis. Dan itu dipasarkan oleh agen properti atas nama Mary Yuniarni dari era elit Medipa Group. Di situ langsung otak saya tanggal berapa itu Pak? Itu kurang lebih antara Oktober. 5, 6, 7 Oktober. Bu Mary sudah keluar dari pemegang saham. Dari pemegang saham. Lalu dia jualan, balik ke kerjaan awalnya mungkin nih, jualan properti. Nah, infonya, jadi lender banyak, saya sendiri secara pribadi menghubungi nomor itu, dan nomor yang tertera di sana itu nomor beliau. Ya, banyak yang menghubungi, tapi saya juga menghubungi, saya nggak dibalas. Yang lain direspon, oh iya gedung ini DSI menyewa gedung ini, unit ini. Ke saya nggak tahu kemana ya. Ke agent properti lah kan? Ya, ke agent properti lah. Kita duga ya mungkin agent propertinya milik Bu era elit Medipa ini. Nah, saya nggak tahu ya, dugaan ya. Terus mungkin kontraknya habis ya, kalau nggak salah itu kontraknya habis ya. Yang punya gedung ya mau jual gitu. Penjelasannya seperti itu. Dan dia pasarkanlah seharga 15 miliar. Kan lucu ya, tepat di 6 Oktober kantornya ditutup, kita berpikiran positif, kantornya tutup, dia mau fokus
bayarin utang. Oke. Biar orang nggak datang ke kantornya terus, baru kerja, ada lagi yang datang, baru kerja, ada lagi yang datang, belum yang gebrak meja, belum Iya. yang aneh-aneh gitu ya. Nah, ternyata kantornya dijual. Itulah heboh. Pada saat itulah muncul kehebohan di para lender ya yang terkonsolidasi menjadi satu Paguyuban. Akhirnya di 8 Oktober itu meeting pertama paguyuban. Mulailah terkelola dengan baik nih paguyuban. Itu keanehan-keanehan yang nggak masuk di akal ya menurut saya ya. September beliau keluar dari pemegang saham, Oktober gedungnya dijual oleh agen properti. Beliau juga sebagai agen properti dan itu di take down. Ya. Postingan jualan itu di Akhirnya di take down. Dan satu lagi yang saya bilang di awal ya, awal marketingnya DSI yang sampai 2025 loh, itu masih ada ya jadwal webinar tentang pensiun ya, yang diprakarsai oleh Salahuddin ya. Itu ada platform aplikasinya setahu saya, website. Itu ada webinar tentang pensiun yang terafiliasi dengan Dana Syariah Indonesia. Yang marketingnya adalah si Salman Al-Farisi dan brand ambasadornya Dude Herlino. Mereka itu gencar tuh. Bahkan dan ini udah di take down. Ya. 2025. Bahkan jadwalnya sampai Agustus, September, Oktober itu ada jadwal webinar-webinarnya dan informasi itu di website semua udah di take down. Website DSI. Di website DSI. Tapi kan kita bisa tetap ambil ya, kita bisa tarik data. Oh, ada screenshotnya ya? Ada. Nanti biar ditayangkan juga ya di Kosan TV. Itu udah dihapus. Lalu website video-videonya setahu saya juga di YouTube juga di take down ya. Untuk proyek tentang pensiun ini. Jadi marketing campaign-nya kebanyakan sudah dihapus ya, materi marketing campaign-nya. Itu dihapus ya. Ini saya buka ya. Ini yang berhasil diambil ya. Di Surabaya 8 Juli 2025 ya. Cilegon 17 Juni ya, Bogor 19 Maret ya. Yang paling jauh itu di Agustus, Serang, Bekasi. Jadi sebenarnya secara timeline kalender marketing mereka sudah masih ada rencana nih. Jadi saat heboh-heboh kegagalan penarikan dana, itu mereka masih gencar mencari lender-lender baru gitu. Bahkan nih ya, di grup itu ada lender-lender yang baru transfer. Kalau kita transfer ke platform mereka, itu kan baru masuk ke dana tersedia. Iya, betul. Belum kita masukin ke project, itu udah nggak bisa ditarik. Logikanya kita transfer, kita belum masukkan project, ya gue masih bisa tarik. Iya, betul. Nggak bisa ditarik. Wow kan? Iya. Jadi maksudnya ya inilah fakta-fakta yang memang ada gitu. Dan saya satu lagi ya, dan yang cukup menarik ya yang saya lihat ya. Saya nggak tahu ya nanti ini bisa dikembangkan atau tidak. DSI itu 5 Maret 2024 ya pernah memposting ya, membuat berita Dana Syariah berkolaborasi dengan DPL. DPL ini Duo Properti Lestari dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan apart kos di Cikarang. Ya, memperkenalkan The Millennial City Cikarang. TMC. Ya. Yang ternyata kita tinggal googling aja datanya. Siapa kemana afiliasi Duo Properti Lestari ini? Ya. Biar netizen nanti yang. Silakan netizen, cari aja googling datanya masih ada. Siapa komisarisnya, siapa ininya ya. Belum, ini baru satu contoh ya. Contoh lainnya apa lagi? Ya, Multi Cipta Mandiri. Dan sorry ya, yang Duo Cipta Lestari tadi itu udah di take down juga di website. Informasi bahwa Dana Syariah berkolaborasi dengan Duo Properti Lestari itu informasinya udah di take down juga. Ya, tapi rekaman jejak digitalnya kita masih punya ya. Itu salah satu contoh. Netizen silakan cek afiliasi kemana. Contoh lainnya Multiguna Cipta Mandiri, ya itu juga perusahaan ini ya, developer properti. Silakan cek afiliasinya kemana. Ya, makanya kita orang awam saja ya itu bisa melihat ya adanya konflik of interest atau dugaan-dugaan yang mengarah penipuan, fraud dan lain-lain itu kita bisa melihat secara clear lah. Iya, menurut saya kalau misalnya memang sejak awal ada gagal bayar karena kerugian, karena perusahaan merugi atau apapun, harusnya mereka bisa menjelaskan itu dengan data yang clear. Betul. Ya. Tapi kalau mereka tidak bisa atau tidak mau ya
big question mark. Sebenarnya kan Ya. ini indikasi fraudnya sudah jelas ya Pak ya. Hmm. Udah jelas, sangat sangat jelas, apalagi dengan keanehan yang tadi dijelaskan itu ya. Sangat jelas sih. Jadi ya sangat mungkin lah, apalagi sebenarnya mungkin kalau misalnya ini sudah memenuhi prinsip good corporate governance, harusnya kan sudah memenuhi semua ya. Maksudnya kalaupun ada indikasi-indikasi misalnya tidak ada indikasi, kan mereka bisa menjelaskan dengan baik laporannya seperti apa gitu kan. Tapi kan ini ada hal-hal yang tidak masuk akal, seperti tiba-tiba gedungnya dijual. Nah ini kan lender akhirnya gelisah gitu. Yang Iya. kemarin mungkin bisa tenang, nggak apa-apa deh, kita percaya dulu deh, coba datang. Gitu. Pola komunikasi yang diberikan oleh DSI menurut saya sangat jelek ya. Bagaimana dia menjalin komunikasi publik ya dengan para lender yang memiliki akad personal ya. Kita kan berakad secara perorangan ya. Iya, perjanjian perorangan. Bahkan walaupun saya mewakili keluarga gitu, saya nggak bisa mencampuri akad itu gitu ya. Betul. Tapi nggak pernah ada pola komunikasi. Saya lihat siapa yang berisik ya dia yang direspon gitu. Oke, iya. Dan saya jujur aja, saya berisik dari awal. Kenapa saya berisik? Ya saya 8M Pak. Ya. Dan itu nggak main-main gitu. Dan kita berisik ya kita dicicil gitu. Jadi kurang lebih saya adalah dapat beberapa ratus juta dari proses berisik itu. Berisik itu, gebrak meja itu saya 55 juta mulai dari Juni sampai September 2025 ya. Oke. Dan itu yang saya lihat ya, makanya saya bilang sudahlah ya, siapapun ya, saya mengajak ya Bapak Ibu lender gitu ya, mari kita sikapi persoalan DS ini secara bijak dan secara hukum gitu ya. Karena semua lender itu memiliki hak hukum masing-masing begitu ya. Ya, dan ya silakan dipergunakan gitu, dan kita tagih sama-sama gitu prosesnya. Ya, mereka berjanji 8 Desember ini akan melakukan pembayaran. Kita lihat skemanya seperti apa. Iya. Ya. Saya nggak tahu apakah benar-benar akan dibayarkan ke seluruh 4.009 orang itu, atau dibayarin cuma 50 orang, 100 orang. Iya. Nanti bikin lagi alasan, oh data yang lain masih kami collect, masih kami kumpulkan, masih kami verifikasi. Iya. Ya, kita nggak tahu. Pak Rizal, selain Pak Taufik, ya ada beberapa nama ya. Kalau kita lihat di website ada Pak Ari Rizal, Bu Mary Yuniarni. Selain Pak Taufik, yang lainnya ada menjalin komunikasi nggak? Nggak ada. Hanya Pak Taufik. Dari awal, saya nggak tahu ya apakah memang Pak Taufik ini orang yang ibaratnya. Jadi pasang badan ya. Ya, sosok yang di depan untuk menghadapi serbuan para lender dan kuasa hukumnya mungkin ya. Tapi yang dari awal saya muncul itu ya cuman Taufik Al-Jufri dan anggota-anggotanya dan Salman Al-Farisi ya. Tapi saya rasa saya nggak pernah bertemu ya secara langsung dengan Salman Al-Farisi. Lain-lain nggak ada. Saya tanya tuh di pertemuan itu, di rekamannya nggak ada. Mary Yuniarni siapa sih? Oh, pemegang saham, super lender. Jadi dulu kita dijelasin kalau dana itu bermasalah, nanti ada yang super lender yang menangani, ada investor besar lah. Oke. Yang menangani itu. Siapa investor besarnya? Di saat itu disebutkan Ibu Mary Yuniarni. Oh, di saat itu. Itu super lendernya. Tetapi Ibu Mary Yuniarni sudah tidak lagi menjadi super lender, dia bilang. Saya nggak tahu apakah karena September dia keluar dari... Agak lucu ya Pak, maksudnya sebelumnya dikatakan bahwa siap mengcover nih karena ada super lender gitu kan, yang nanti kalau misalnya ada apa-apa akan menutupi. Kemudian pas bermasalah September dia keluar nih dari... Berarti kan ini ada indikasi fraud yang jelas gitu. Ini menarik ya, gini. Undang-undang korporasi ya, itu mewajibkan kalau PT itu minimal pemegang saham itu 2. Ya kan? Jadi kalau ada 3 pemegang saham, Bapak Ibu Mary dan Pak Taufik, ya satu keluar masih bisa. Nah, ini semua keluar. Justru sekarang yang keluar baru Bu Mary. Baru Bu Mary. Iya, karena nggak mungkin bisa keluar. Kalau misalnya Pak Ari Rizal keluar, ya ini menyalahi UPT, likuidasi, bubar, ya kan? Dan kalau bubar kan repot. Nah, berubah mereka likuidasi juga nggak bisa. Pengawas nggak masuk ke struktur ya. Itu ya mungkin administratif karena dia marketing anti.
Harusnya kalau menurut saya, ketika ada terjadi mismanagement, ya OJK kan sudah bilang ada mismanagement di tata kelola. Kalau ada mismanagement, RUPS kan pecat dong nih direkturnya. Betul. Jadi pemegang saham nih kan terpenuhi quorum nih. Ya kan? Udah terpenuhi quorum ya, berapa persen suara? Ya sepakat saja nih Pak Ari Rizal, komisaris pemegang saham, Bu Merioni pemegang saham, pecat aja nih Pak Taufik. Gantikannya dengan direktur yang lain. Betul. Tapi kan enggak. Di data AHU terakhir, ya, yang ada malah Ibu Mary keluar Itu kan sudah nggak masuk akal. sebagai pemegang saham. Ya kalau perusahaannya masih untung, harusnya nggak perlu keluar. Betul. Itu ada aset saya. Iya. Ya, jadi gini. Jadi kalau dia keluar, modal harus dibalik. Ya kan, modal harus dikembalikan, aset-aset PT mungkin harus kan masih atas nama PT. Betul. Iya, karena sempat ngurusin juga nih untuk likuidasi perusahaan ya. Jadi memang prosedurnya panjang. Jadi nggak bisa serta-merta keluar. Itu repot. Karena ada aset PT yang harus dicairkan dulu. Panjang lah. Membayar hutang-hutang. Iya, ya harus dibagi segala macam. Nah ini termasuk gerak cepat ya, karena akta perubahan sebelumnya itu 11 Februari 2025. Lalu akta perubahan yang berikutnya 19 Maret 2025 lagi. Terus ada perubahan lagi 4 September. 4 September ini yang tiba-tiba nama Ibu Mary hilang ya. Iya. Jadi tahun 2025 aja ini udah perubahannya banyak juga ya. Ada 3. Nah, itu yang dinamika internal itu yang sebenarnya kita para lender ini kan ibaratnya awam ya, Iya. Pak ya. Kita juga dapat data itu kan juga atas usaha dari lender juga kan, dan anggota paguyuban yang lain. Kita awam gitu kan, kita nggak tahu ternyata ada dinamika internal di dalam BSI seperti apa yang membuat seperti ini. Tapi yang kita tahu, ya yang kita inginkan, para lender inginkan ya dana pokok mereka itu bisa dikembalikan 100%. Iya betul. Kan itu yang diinginkan para lender. Karena yang kita lihat, yang saya lihat selama ini dari proses mediasi personal saya sendiri, itu nggak ada etikat baik secara real. Ya. Kalau secara tampilan itu memang saya disuguhkan apa ya? Kita dibuat nggak jadi marah gitu kalau datang ke kantor mereka. Ya. Saya disapa, assalamualaikum Pak Rizal, silakan Sambut masuk. dengan baik ya Pak ya. Disambut dengan baik, saya dihidangkan makanan, minuman. Iya. Ya. Tapi ngomongnya narasinya ya ngebullshit lagi. Iya. Ya. Makanya saya bilang kan berkata dia dusta. Ya kalau kita lihat udah dari sekian waktu panjang ini ya dari periode dan saya cukup emosional ya Pak ya soal ini ya dari periode Juni bayangin sampai sekarang udah Desember 1 Desember ya berapa waktu yang udah saya habiskan ya berapa uang yang sudah saya habiskan untuk mengikuti proses ini ya berkata dusta berjanji apalagi ingkar ya diberi amanah nih kita kan sebagai lender mengamanahkan ya dengan akad wakalah bil ujrah itu berkhianat gitu. Dan di mana lagi nih saya nggak bilang mereka ini orang-orang munafik gitu ya. Kalau kita ngomong konsep syariah ini kan artinya hukum Islam gitu ya. Ya udah memenuhi ini saya omongan orang korban yang sedang emosi ya Pak ya emosional dan sakit hati udah memenuhi unsur-unsur munafik ya silakanlah mereka pelajari lagi tuh. Oh dari korban lain apa? Ada ini kalau ini miris Pak ya makanya saya bilang di sini saya duduk di sini ya Pak ya saya korban ya kebetulan saya punya kuasa hukum saya nggak bisa merepresentasikan seluruh 4.000 lender yang ada gitu ya dan ya saya dibilang keuangan saya kacau ya juga saya juga punya ini masalah pribadi lah gitu ya dan ya alhamdulillahnya saya masih bisa makan gitu ya saya masih punya pekerjaan saya masih muda saya masih bisa bayar kuasa hukum gitu ya tapi kan tidak dengan lender-lender yang lain makanya saya bilang saya nggak bisa merepresentasikan itu kalau cerita kemarin Pak hari Minggu saya teleponan ya dengan Pak Fajar itu ketua tim hukum paguyuban ya saya minta pendapat lah sama beliau ya beliau sangat terbuka dan beliau bercerita itu panjang sih teleponan itu 1,5 jam ya dan itu cerita-cerita apa ya saya bilang memprihatinkan itu benar-benar terjadi Pak saya kasih contoh ya.
Pak Fajar itu cerita ada ibu-ibu yang nelfon beliau ya. Kurang lebih 40 menit itu yang didengar cuma suara tangisan. Ya, suara tangisan ya, call for help nih, duit dia yang mungkin hanya bagi kalau dibandingkan dengan saya mungkin kecil lah, hanya beberapa ratus juta, 200 juta, 300 juta dimasukkan ke DSI, dia all in, berharap imbal hasil untuk makan dia sehari-hari dan anak-anaknya. Saya nggak lebih-lebihkan cerita, Pak Fajar cerita bahkan ibu ini saking parahnya udah makan nasi lebaran, ya, saking nggak ada uangnya lagi. Belum kita ngomong lagi ada lender yang teriak, menangis, bercerita orang tuanya atau ibu atau bapaknya sampai meninggal ya, meninggal ajal urusan yang di atas ya, tapi meninggal karena penanganan di rumah sakit dia nggak ada biaya lagi. Ya. Mohon maaf nih, Pak Ketua Paguyuban kita, ini saya diceritain juga sama Pak Fajar ya, Pak Ahmad Titoyo, beliau seorang pensiunan, all in dananya di sana, operasional biaya hidupnya sehari dijual motor Pak. Karena imbal hasil sudah tidak dibayarkan, ya dana pokok nggak bisa ditarik, ya ini baru kita ngomong beberapa contoh ya. Ada lagi ibu-ibu yang cerita ke saya, taruh duit 400 juta di sana, imbal hasil biaya sehari-hari untuk anak sekolah, anaknya terancam nggak bisa sekolah, ya untuk renovasi rumah ini ya. Oke lah, untuk kebutuhan primer aja orang udah nggak bisa penuhi di situ. Makanya saya bilang, saya bercerita di sini mungkin saya nggak merepresentasikan seluruh lender BSI gitu. Tapi karena saya punya resources, saya punya uang, ya inilah jalan-jalan kami gitu ya, yang bisa kita suarakan gitu. Saya nggak mau Pak, biarkan mereka bisa tidur tenang sampai penyelidikan lebih lanjut dari APH ya, para penegak hukum ya. Saya nggak mau Pak, karena 1,2 hampir 1,2 triliun dana nggak bisa cair. 4.000 orang itu baru yang secara volunteer mau Submit data ya. submit data. Jadi Makanya verifikasi ya. kalau ini memang diteruskan dan ini ternyata adalah suatu dugaan fraud itu benar, saya bilang ini biadab. Mereka ini orang biadab. Selain munafik ya, kalau mereka masih punya moral kompas ya, punya kesadaran moral ya terhadap sesama, terhadap korban-korbannya ini ya, mereka harus selesaikan masalah. Ya. Kayak saya mengajak ya siapapun itu ya, publik ya, Bapak Ibu lender ataupun publik siapapun yang punya resources, ramaikan ini. Ya, tagih janji yang dia bilang mau bayarkan tahap pertama di 8 Desember itu ya. Kalau enggak sudahlah, tidak usah berekspektasi lagi. Ya, karena semua narasinya itu semua sama. Ya, oke. Baik, terima kasih keterangannya Bapak Rizal, Mbak Nana. Ya kita berharap ada langkah terang, entah bagaimana caranya gitu kan ya. Oke, demikian bincang kita pada sore hari ini tanggal 1 Desember 2025. Mungkin sedikit peringatan kepada pemerintah dan seluruh lembaga yang terkait ya, yang seharusnya menangani perkara-perkara seperti ini. Kita tahu tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya begitu banyak kasus-kasus seperti ini ya. Indonesia kalian sedang menanam ketidakpercayaan ya, rasa distrust dari masyarakat, siap-siap nanti akan menuai bencana.